Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tak jumpa terpaksa kita jumpa lagi. Cinta tak cinta emang kita tidak saling mencintai. Sayang tak sayang emang kita tidak saling menyayangi. Tetapi dengan adanya perjumpaan akan lahirlah rumus sosial yaitu mata ketemu mata, maka akan lahirlah sebuah sikap antara suka dan tidak suka. Bapak harapkan kalian pada umumnya mempunyai rasa suka karena kita dipisahkan oleh waktu dalam pembelajaran daring ini. Setelah rasa suka ini akan lahirlah cinta. Puncak cinta adalah rasa saling menyayangi. Baik, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai, kita awali dengan membacakan doa di dalam hati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu materi kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam materi ini, sebelum Bapak mulai, Bapak berpesan untuk kalian senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan yang paling penting adalah selalu mencuci tangan. Baik anak-anakku, sebelumnya Bapak ingin sampaikan juga, yaitu untuk senantiasa kalian untuk jangan menyepelekan tugas, karena tugas itu bisa menjadi bom waktu yang akan membuat kalian sulit di kemudian hari. Selesaikanlah tugas, karena kita seorang pelajar, profesional pelajar adalah belajar. Seperti itu. Paham ya anak-anakku? Jangan pernah menunda-nunda. Baik anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan bahas pembahasan yang sangat penting ini, khususnya spesial buat yang sangat Bapak cintai kelas 8, yaitu kita akan membahas materi tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Pokok pembahasan ini ada 3 yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah makna kebangkitan nasional, yang kedua arti penting kebangkitan nasional, yang ketiga adalah peranan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran dari materi ini, Bapak berharap kalian mempunyai rasa syukur terhadap nilai dan semangat kebangkitan nasional, dan sikapnya adalah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap makna kebangkitan nasional, dan memprediksi makna arti penting kebangkitan nasional, dan menjadi penalaran tentang peranan kejuangan tokoh kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Baik anak-anakku, itulah sedemikian tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Anak-anakku yang berbahagia, persiapkan pulpen, persiapkan kertas, karena kita akan mulai belajar. Baik, sebelum mulai kita akan mengambil sebuah kalimat yang sangat indah yang diungkapkan oleh proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan seperti ini: Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Catatan dari orator Bapak Bung Karno. Artinya apa? Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Seperti itu anak-anakku. Mulailah kalian merubah di dalam diri kalian sendiri. Dari mulai sifat malas, berubahlah menjadi sifat yang sangat semangat untuk mengerjakan tugas. Dari mulai sifat boros, kalian merubah menjadi sikap hemat. Apabila semua hal-hal perubahan yang baik sudah mulai menjadi karakter, insya Allah di kemudian hari Indonesia akan menjadi generasi yang betul-betul yang diharapkan oleh bangsa ini, yaitu generasi yang berkarakter. Baik anak-anakku, sekarang kita akan lanjut. Itulah sedikit mukodimah tentang arti dari makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Baik anak-anakku, fokus dan konsentrasi. Sekarang kita akan bahas latar belakang kebangkitan nasional. Latar belakang kebangkitan nasional itu diawali oleh penjajahan Walanda. Kalau bahasa Sunda Walanda ya. Kalau orang Indonesia bilangnya Belanda. Yaitu didirikan sejak penjajahan ini didirikannya POC 20 Maret 1608.
Jadi POC inilah dimulailah penderitaan rakyat Indonesia yang terjadi di berbagai segi kehidupan. Inilah awal dari penderitaan nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Baik anak-anakku, penderitaan masih tetap berlangsung. Yaitu salah satu yang dilakukan POC adalah salah satu untuk melakukan perpecahan terhadap bangsa Indonesia, yaitu dengan melakukan politik adu domba, yaitu politik divide et impera. Artinya apa? Mengadu domba kerajaan satu dengan kerajaan lain, atau mengadu domba di dalam kerajaannya itu sendiri, mengadu domba masyarakat dengan masyarakat lain. Itulah ciri khas dari penjajah, mengadu domba yang bisa merusak tatanan kehidupan yang harmonis menjadi rusak, anak-anakku. Jauhkanlah sifat adu domba di dalam diri kalian, karena bisa berakibat fatal bagi dalam kehidupan sosial kalian. Paham anak-anakku? Bagus. Itulah mentalitas penjajah, adalah mengadu domba. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas poin berikutnya, yaitu masih tentang gambaran penderitaan bangsa Indonesia ketika zaman dahulu. Salah satunya adalah yang terkenal penderitaan kita ini dengan kerja paksa atau rodi. Kerja paksa atau rodi ini terjadi pada masa kepemerintahan Dendles 1808-1811, yaitu dengan membuat jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyar Panarukan, untuk kepentingan militer dan membuat rakyat semakin menderita. Paham anak-anakku? Itulah salah satunya adalah yang dilakukan oleh Belanda adalah kerja paksa. Baik, berikutnya anak-anakku. Salah satu yang dilakukan oleh Belanda selain kerja paksa, Belanda juga melakukan sebuah sistem, yaitu dengan tanam paksa atau kulturstelsel. Jadi tanam paksa ini adalah salah satu yang dilakukan Belanda di bawah kepemimpinan Pan de Bos. Pan de Bos tahun 1828, yaitu sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang menurut selera bangsa Belanda. Kalian bisa bayangkan penderitaan bangsa Indonesia ketika dulu? Lahan punya tanah rakyat Indonesia disuruh untuk menanam jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan Belanda. Hasilnya untuk Belanda lah, untuk bangsa kita apa? Itulah gambaran penjajahan seperti itu. Sangat menderita sekali, sangat menderita sekali. Itulah kulturstelsel, tanaman paksa, Pan de Bos. Baik anak-anakku, sekarang kita akan lanjut. Tanaman paksa ini telah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat penuh dengan penderitaan. Salah satunya adalah meningkatnya garis kemiskinan karena adanya penindasan, tidak mencerminkan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Belanda bertindak sesuai dengan keinginan sendirinya tanpa merasakan bagaimana menderitanya dijajah. Anak-anakku yang berbahagia, maka dengan itu timbullah perlawanan dari bangsa Indonesia. Tetapi perlawanan dari bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Tetapi perjuangan yang bersifat kedaerahan itu nampaknya tak sampai membuat kita merdeka. Justru bisa dipadamkan oleh Belanda karena apa? Perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Anak-anakku yang berbahagia, pembahasan masih tetap berlanjut. Maka penderitaan bangsa Indonesia itu semakin menjadi. Oleh karena itu, maka timbullah semacam rasa simpati, khususnya dari kalangan bangsa
Indonesia ataupun dari beberapa orang Belanda yang tinggal dan menetap di Indonesia. Salah satunya adalah Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Pender, Edward Douwes Dekker, yang terkenal dengan nama samarannya adalah Multatuli, dan menulis buku yang berjudul Machiavelli pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Mr. van de Pender. Oleh karena itu, mengusulkan agar pemerintah Belanda untuk menerapkan politik balas budi. Politik. Politik balas budi itu terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi adalah pendidikan, irigasi adalah pengairan dalam bidang pertanian, transmigrasi adalah perpindahan penduduk. Itulah yang disebut dengan politik balas budi yang diungkapkan oleh yaitu Machiavelli dalam bukunya yang dikarang oleh Edward Douwes Dekker. Baik anak-anakku yang berbahagia, itulah gambaran tentang simpatinya bangsa Belanda, khususnya dari kalangan Belanda itu sendiri terhadap penderitaan rakyat Indonesia. Nah, di sini ada gambaran politik balas budi atau politik etis. Jadi ini adalah merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Baik. Nah, hal-hal yang politik balas budi itu tadi udah Bapak jelaskan. Yang pertama adalah edukasi, pendidikan, yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan bagi warga pribumi. Nah, supaya bisa menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan pemerintah Belanda ini membangun sekolah-sekolah dengan mendapatkan tenaga administrasi cakap murah. Pendidikan ini hanya untuk anak-anak pegawai negeri atau orang yang mampu. Ternyata faktanya edukasi, pendidikan, politik balas budi itu hanya spesial untuk anak-anak pegawai negeri dan orang yang mampu. Kemana orang miskin, kemana orang yang tidak mampu, mereka tidak pernah merasakan pendidikan sesuai dengan amanat dari politik balas budi, yaitu poin pertama, edukasi. Berikutnya adalah irigasi. Irigasi itu artinya membangun sarana jaringan pengairan. Pengairan ini dibangun untuk sawah-sawah penduduk, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tapi faktanya, irigasi ternyata hanya ditunjukkan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak diairi air dan irigasi. Fakta yang sangat menyedihkan dari program politik balas budi ternyata hanya kedok, justru hanya untuk kepentingan perkebunan swasta milik Belanda, sementara rakyat tidak diairi sama sekali. Berikutnya anak-anakku, transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk Pulau Jawa ke daerah yang jarang penduduk agar lebih merata. Nah ini, ternyata di bidang transmigrasi atau imigrasi keluar daerah Jawa hanya ditunjukkan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Jadi tujuan transmigrasi bukan meratakan penduduk, tetapi agar penduduk-penduduk dari Jawa itu dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai petani atau berkebun di tanah milik Belanda. Fakta yang sangat begitu menyakitkan kita. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya adalah praktek tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, setelah itu pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut dengan politik pintu terbuka. Nah ini. Oke, berikutnya. Efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatnya kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Dampak positifnya itu dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya tujuan Belanda mendirikan sekolah di Belanda untuk menghasilkan tenaga ahli. Oke, masih tetap simak anak-anakku? Nah,
Awalnya, hanya pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah. Tetapi karena dibutuhkan, dibukalah sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Oke, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Baik anak-anakku, di sini kita akan lihat sebuah bagian. Yang pertama adalah tingkat perguruan tinggi, itu bagian B, ilmu pasti dan ilmu alam. Ada bagian A adalah bahasa dan humaniora. Nah, sementara untuk level SMA itu dikenal dengan AMS, Allegiant Middle School. Sementara untuk SMP itu MULO, yang dikenal dengan Uitgebreit Leger Onderwijs. Dan sementara untuk SD 7 tahun HIS, Hollands Institute School. Nah, itulah pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda mencakup sebuah jenjang. Bapak yakin kalau orang tua kalian pasti mengenal apa yang disebut dengan HIS, MULO, dan AMS, seperti itu. Anak-anakku yang berbahagia, pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut. Ada HIKS, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Ada juga sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun yang terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang. Ada juga OSPIA, itu merupakan sekolah untuk calon pegawai pemerintah atau pamong praja di pribumi. Nah, itulah pendidikan kejuruan yang dikembangkan oleh pemerintah Belanda. Baik, anak-anakku, di sini ada sebuah gambar, yaitu Gunung Stopia. Gunung Stopia ini kalau tidak salah, mohon maaf, itu di Jakarta. Di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut dengan Stopia, School to Operating Fund in the Stratum, dan sekolah hakim tinggi Recruit Hogeschool School. Di Bandung terdapat sekolah teknik Hogeschool. Kalau istilahnya sekarang ini adalah ITB. Nah, itulah perjalanan dari sekolah kejuruan yang ada di ketika zaman Belanda. Nah, inilah cikal bakal lahirnya pergerakan kebangkitan nasional Budi Utomo. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan untuk materi tentang kebangkitan nasional. Kita bertemu lagi dalam poin pembahasan, yaitu pergerakan organisasi Budi Utomo dan organisasi pergerakan lainnya yang akan melahirkan Sumpah Pemuda. Untuk pembahasan Bapak cukup sampai di sini, karena kita akan bertemu lagi pada tema berikutnya, yaitu masih semangat kebangkitan nasional. Nah, dari Bapak cukup sekian. Nanti tugas-tugas akan kalian dapatkan dari LK atau tugas-tugas baik dari Google Classroom supaya kalian bisa mengerjakannya. Baik, demikian dari Bapak. Kita jumpa lagi. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Pendidikan adalah jembatan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.